Halo, senang sekali ya bisa ketemu lagi untuk penelusuran kita kali ini. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya dekat banget nih sama kita semua. Perasaan restlessness atau ya gelisah gitu. Terutama pas kita lagi diem, lagi coba istirahat, malah nggak tenang. Di tengah dunia yang kayaknya minta kita sibuk terus. Sumber kita kali ini dari Renungan NDC Ministry. Jadi, misi kita apa nih hari ini? Ya, kita mau coba ngertiin lah kenapa sih perasaan gelisah pas lagi nggak ngapa-ngapain ini kok umum banget ya. Terus apa kata sumber ini soal akar masalahnya? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nemuin ketenangan lagi, keseimbangan gitu. Yuk kita kupas bareng-bareng soal kegelisahan ini dan pentingnya istirahat. Iya, ini topik yang kena banget sih. Soalnya tekanan buat terus kelihatan sibuk itu, wah, nyata banget di kehidupan sehari-hari. Seolah-olah sibuk itu ya tanda produktif, tanda sukses. Padahal belum tentu kan? Budaya sibuk terus ini dampaknya dalam loh. Persis. Coba deh Anda perhatiin, sering banget nggak sih dengar pertanyaan, lagi sibuk apa sekarang? Kayak udah basa-basi standar gitu ya. Sumber kita ini nyinggung loh, gimana pertanyaan simpel itu sebenarnya nunjukin betapa terobsesinya budaya kita sama kesibukan. Nah, sumber ini ngasih definisi restless tuh, yaitu tadi perasaan nggak tenang, gelisah, atau malah cemas. Tapi uniknya, munculnya pas kita lagi, nggak sibuk. Pas lagi diam, rileks, atau mau istirahat. Aneh nggak sih? Harusnya kan enak ya, santai. Betul, ini paradoks yang menarik banget. Sumbernya nunjukin kalau masyarakat kita tuh udah ngebangun narasi kuat kalau sibuk itu sama dengan penting, produktif, sukses. Akibatnya ya gitu, orang yang kelihatan nggak sibuk, santai gitu, malah bisa dapat pandangan negatif. Dianggapnya gimana tuh? Ya bisa dianggap males, atau kurang ambisius, nggak niat kerja, nggak sukses, macam-macam lah. Nah, tekanan kolektif ini yang disebut sumber kita jadi pupuk subur buat perasaan restless itu. Jadi ada rasa takut gitu loh di dalam diri. Kalau kita nggak kelihatan ngelakuin sesuatu. Wah, iya juga ya. Tekanan dari luar bisa meresap sampai ke dalam gitu. Terus, kalau pemicu spesifiknya, apa aja yang disebutin sumber ini? Oke, jadi ada beberapa faktor nih yang disebutin. Dan ini saling terkait biasanya. Pertama, ya jelas, persaingan yang ketat di kerjaan, di mana-mana. Bikin kita harus lari terus ya, biar nggak ketinggalan? Nah itu dia. Kedua, ada tuntutan, entah beneran ada atau cuma perasaan kita aja, buat selalu kelihatan aktif, ikutan ini itu. Kalau dia merasanya kayak ketinggalan sesuatu gitu. Iya iya, FOMO gitu ya istilahnya. Bisa jadi, bisa jadi. Terus yang ketiga, ini juga kuat banget, kecemasan soal penilaian orang lain. Takut dianggap nggak berguna, nggak kompeten kalau kita nggak sibuk. Takut dijudge ya. Betul. Dan terakhir yang nggak kalah kuat itu perbandingan sosial. Apalagi zaman sekarang ya, gampang banget lihat pencapaian orang lain, lihat kesibukan orang lain di medsos. Yang seringkali kelihatannya lebih wah dari aslinya ya. Iya kan? Jadi kita ngerasa, wah harus ngimbangin nih, atau malah harus lebih. Ini bikin capek banget sebenarnya. Lingkaran setan gitu. Jadi kombinasi persaingan, tuntutan harus aktif, takut dinilai, sama banding-bandingin diri ini jadi kayak resep jitu buat gelisah ya. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat dampaknya lebih jauh lagi, seperti yang disinggung sumber ini, faktor-faktor tadi itu bikin beban mental yang luar biasa. Yang cukup mengkhawatirkan tuh, tekanan ini bikin orang jadi, gimana ya, enggan gitu buat istirahat. Malah ada rasa bersalah. Rasa bersalah pas istirahat. Ironis banget ya, padahal kan butuh. Iya, padahal badan udah sinyal, pikiran udah mumet, tapi tetap aja maksain. Kayak ada suara di kepala yang bilang, jangan berhenti dulu, si A aja masih kerja, si B masih aktif. Waduh, sumber ini bahkan bilang lebih jauh lagi kan ya. Sampai ada yang mungkin udah nggak tahu lagi cara istirahat yang benar. Nah, itu poin yang penting banget dan ya cukup menyedihkan sih. Istirahat yang benar-benar memulihkan itu jadi kayak barang langka. Mungkin kita berhenti kerja fisik, tapi otaknya jalan terus. Mikirin kerjaan, khawatir ini itu, atau malah cemas karena ngerasa nggak produktif pas lagi diem. Jadi istirahatnya cuma fisik aja ya, mentalnya nggak. Bisa dibilang gitu, istirahat cuma jadi jeda kosong, bukan isi ulang energi jiwa dan mental. Sumber ini seolah bilang, kita mungkin perlu belajar lagi seni beristirahat. Keterampilan yang hilang ditelan kesibukan. Kehilangan kemampuan istirahat ini pasti ada dampaknya ya. Jelas, jangka panjangnya bisa ke kesehatan mental, fisik, bahkan spiritual kita juga kena.
Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Setelah ngebahas masalah sama penyebabnya, sumber ini ngasih sudut pandang lain, gitu. Semacam argumen tandingan lah, yang akarnya dari kitab suci. Ada dua referensi penting yang diangkat. Pertama, dari pengkhotbah, pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, Betul. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini kan nunjukin ada ritme alamiah dalam hidup, ada siklus antara kerja dan ya nggak kerja. Dan yang kedua, ini lebih fundamental lagi kayaknya. Dari Keluaran ya, pasal 20 ayat 11. Tentang Tuhan sendiri yang istirahat setelah 6 hari penciptaan. Iya, Tuhan pun istirahat di hari ketujuh. Ini bukan cuma cerita loh ya, kata sumber ini. Ada makna mendalam di baliknya. Betul. Sumber ini ngelihatnya gini, ini bukan cuma sekedar, oh kita boleh kok istirahat, tapi lebih dari itu. Ini kayak semacam prinsip desain ilahi. Prinsip desain, maksudnya gimana tuh? Ya kalau sang pencipta aja ngasih contoh ritme kerja dan istirahat, berarti istirahat itu bukan sesuatu yang mewah, bukan tanda lemah, bukan pilihan, tapi bagian penting, fundamental dari cara hidup ini dirancang biar optimal. Wah, ini mengubah cara pandang banget ya. Jadi istirahat itu bukan buang waktu. Justru bukan. Jadi sesuatu yang esensial bahkan bisa dibilang sakral gitu. Bukan sesuatu yang kita curi waktunya kalau lagi senggang, tapi emang harus ada. Kalau gitu, definisi istirahat menurut sumber ini apa dong? Apa harus tidur aja? Nggak sesempit itu. Sumber ini ngasih definisi yang lebih luas, lebih fungsional. Istirahat itu kegiatan apapun yang bisa ngisi ulang energi kita. Entah fisik, mental, emosional, atau spiritual yang udah terkuras. Oh, jadi bentuknya bisa macam-macam ya? Tergantung orangnya. Banget. Buat sebagian orang mungkin tidur siang udah cukup. Buat yang lain bisa jadi baca buku, atau jalan-jalan di taman, dengerin musik yang nenangin, berdoa, atau ngelakuin hobi yang disuka tanpa target apa-apa. Yang penting aktivitas itu memulihkan, bukan malah bikin tambah capek ya. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kita tarik ke gambaran besar, istirahat itu bukan lawan katanya produktivitas. Malah sebaliknya, dalam jangka panjang, istirahat yang berkualitas itu justru jadi syarat buat bisa produktif terus secara berkelanjutan. Dan sehat juga tentunya. Kayak ngisi bensin mobil ya analoginya. Nggak bisa jalan terus kalau kosong. Persis. Istirahat itu waktunya ngisi tangki, biar bisa jalan lagi dengan baik. Sumber ini secara nggak langsung nantang anggapan kalau istirahat itu males. Justru, kalau kita abai sama istirahat, nah itu yang bisa bikin kita males beneran karena kehabisan energi atau burnout. Ini benar-benar pergeseran cara pandang sih. Dari ngelihat istirahat sebagai rugi waktu, jadi ngelihatnya sebagai investasi penting. Oke, nah kembali lagi ke Anda nih pendengar kami. Kalau Anda sekarang lagi ngerasain tuh restlessness itu, gelisah pas diam, jiwa rasanya capek banget, tapi bingung gimana nyegerinnya. Apa langkah pertama yang disaranin sumber ini? Ada saran konkretnya nggak? Ada, sumber ini nawarin titik awal yang sifatnya spiritual. Semacam undangan gitu, mengacu ke Matius 11 ayat 28, mungkin Anda familiar ya. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ah iya ya, ayat yang menenangkan ya. Betul, sumber ini menafsirkannya sebagai ajakan untuk datang aja apa adanya ke Tuhan pas lagi capek, lagi banyak beban. Dengan janji kalau di hadiratnya itu ada kelegaan sejati, ada penyegaran buat jiwa. Ini bukan solusi instan simsalabim semua masalah hilang ya, tapi lebih ketawaran fondasi ketenangan yang lebih dalam. Tempat buat naruh beban kegelisahan itu. Jadi sebuah undangan untuk nemuin istirahat di level yang lebih dasar gitu ya. Ini nunjukin solusi dari sumber ini nggak cuma praktis psikologis aja, tapi ada dimensi spiritualnya yang kuat. Benar sekali. Dan pesan intinya tuh yang diulang-ulang terus sama sumber ini, hidup itu perjalanan panjang, maraton, bukan sprint 100 meter. Kalau pakai metafora lari maraton, berhenti sebentar buat minum, atur napas, atau ngobatin lecet alias istirahat, itu bukan tanda cemen atau buang waktu. Tapi strategi cerdas ya. Justru itu, strategi cerdas dan perlu biar bisa sampai garis finish dengan baik. Kalau kita cuekin kebutuhan istirahat, ya bisa-bisa kita malah tumbang di tengah jalan. Oke, jadi gimana nih kita bisa menerjemahin kesadaran ini jadi tindakan nyata? Apa ajakan spesifik dari sumber ini buat kita?
Ajakan utamanya sih untuk sadar dan menerima prinsip kalau segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kerja keras, kejar target, sibuk ini itu. Tapi sama pentingnya ada waktu yang emang harus kita sengaja sediain buat istirahat, buat pulih, buat isi ulang energi. Berhenti ngerasa bersalah kalau lagi istirahat ya? Itu dia, berhenti nganggap remeh waktu istirahat. Nah, ini jadi muncul pertanyaan reflektif nih buat Anda pribadi. Gimana caranya Anda bisa mulai secara aktif nyari dan nerapin bentuk istirahat yang beneran bikin pulih buat diri Anda sendiri? Dan gimana caranya Anda bisa mulai ngelawan suara-suara di kepala atau dari luar yang ngecilin peran penting istirahat ini? Ini mungkin butuh keberanian loh buat bikin batasan dan memprioritaskan pemulihan diri. Oke, jadi setelah kita telusuri bareng-bareng nih, apa ya makna penting yang bisa kita ambil buat Anda? Kita udah lihat gimana restlessness itu bukan cuma perasaan aneh sendirian, tapi fenomena yang nyambung sama tekanan budaya modern yang gila sibuk. Persaingan, ekspektasi, takut dinilai, banding-bandingin diri, itu semua ikut andil. Tapi di sisi lain, sumber kita ini ngasih argumen kuat kalau istirahat itu bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar. Bagian dari ritme hidup, bahkan ada dasar spiritualnya. Jadi, nemuin cara istirahat yang efektif, yang beneran nyegerin jiwa raga, dan ngelakuinya tanpa rasa bersalah, wah itu jadi keterampilan hidup yang penting banget kayaknya di zaman sekarang. Ya, setuju banget. Kalau boleh ngambil intisari dari sumber kita hari ini, ada satu pengingat yang berharga banget. Semua ada waktunya, ada waktu untuk beraktivitas, dan ada waktu untuk beristirahat. Ini panggilan buat nyari keseimbangan. Nah, mungkin pertanyaan buat direnunkan, yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini, mengingat pentingnya keseimbangan kerja istirahat ini, gimana Anda bisa secara sadar, secara sengaja, mulai masukin istirahat yang sebenarnya bukan cuma berhenti kerja, tapi pikiran tetap lari, atau sekedar nongkrong nggak jelas yang malah bikin capek ke dalam ritme hidup Anda. Istirahat yang kayak gimana sih yang benar-benar ngisi ulang baterai Anda secara pribadi? Mungkin nemuin jawabannya itu langkah awal buat ngerasa lebih tenang. Terima kasih banyak ya sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Semoga obrolan soal kegelisahan dan pentingnya istirahat dari sumber NDC Ministry ini bisa ngasih perspektif baru atau paling nggak jadi bahan renungan buat Anda. Terutama dalam menjalani hidup yang seringkali rasanya cepet banget dan banyak tuntutannya ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.